Selama penangkapan oleh SBU, seorang anggota delegasi Ukraina pertama yang dikirim ke Gomel, Denis Kirev, telah dibunuh. Dia dicurigai melakukan makar. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih untuk kalian guys yang sudah klik video ini. Oke guys, di video kali ini saya ingin membahas mengenai kematian seorang negosiator dari Ukraina. So, siapakah dia? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Let's go! Dinas Keamanan Ukraina menembak mati seorang anggota delegasi negosiasi Ukraina di Gomel, guys. Namanya Denis Kirev. Pria itu diduga melakukan makar. Ini dilaporkan oleh Ukrainska Pravda, mengutip lawan bicara tingkat tinggi di kalangan politik sebagai sumber. Menurut sumber itu, Ukraina memiliki data yang jelas tentang pengkhianatan Kirev, termasuk percakapan di telepon, guys. Berikutnya, berita kematian Kirev juga dirilis oleh Badan Negara Ukraina, Unian, yang mengungkapkan nama negosiator yang dituduh sebagai mata-mata dia adalah seorang bankir yang sangat berpengalaman. Dari 2006 hingga 2008, guys, Kirev pernah bekerja di SCM Finance, di mana di sana ia menjabat sebagai Deputy General Manager. Dia kemudian bekerja untuk perusahaan Austria Group Sly, Kliuyev. Dari tahun 2006 hingga 2012, beliau juga menjadi anggota Dewan Pengawas Kritsimbank. Dari tahun 2010 hingga 2014, di saham Kliuyev, ia memegang posisi Wakil Ketua Pertama Dewan Usketbank. Selama penangkapan oleh SBU, seorang anggota delegasi Ukraina pertama yang dikirim ke Gomel, Denis Kirev, telah dibunuh. Dia dicurigai melakukan makar. Bagaimana Anda masuk ke komposisi delegasi Ukraina untuk negosiasi dengan penjajah? Apakah Anda benar-benar ingin mengetahuinya dari kantor Presiden? Wakil Werkovna Rada, Parlemen 1 Karma Ukraina, tulis Alexander Dubisky di telegramnya, guys. Kirev sebenarnya, guys, terbunuh tepat di pusat kota Kiev. Dia benar-benar dieksekusi, ditembak di kepala di pintu masuk pengadilan Percek. Itu kata dari analis politik independen Mario Dubovikoka. Bankir itu dianggap sebagai makhluk oligarki Andrei Kliuyev, sekutu mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Pembunuhan di Kiev terhadap seorang anggota delegasi Ukraina pertama dalam pembicaraan dengan Federasi Rusia, Denis Kirev, menunjukkan, guys, bahwa tanpa denazifikasi, tata negara itu tidak mungkin mencapai kesepakatan dengan Rusia. Kata Wakil Ketua Duma, Sergei Neferov, guys. Dan juga diberitakan sebelumnya 50 pesawat kargo yang membawa perangkat keras militer dari Amerika Serikat, guys, atau AS, Inggris, Kanada, Polandia, Lithuania dikabarkan mendarat di Ukraina sebelum dimulainya operasi militer Rusia di sana. Pernyataan tersebut, guys, disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia melalui juru bicaranya, Maria Zakharova. Sekitar 2000 tos senjata modern, amunisi, dan alat pelindung dipasok ke Ukraina pada 1,5 bulan pertama tahun 2022. Kementerian tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa untuk Inggris sendiri telah mentransfer lebih 2000 unit persenjataan anti-tank. Zakharova mengatakan bahwa Rusia sekali lagi meminta Uni Eropa dan NATO untuk menghentikan pengiriman tanpa berpikir terkait persenjataan modern ke rezim Ukraina. Ia menegaskan bahwa pengiriman itu justru menciptakan risiko besar bagi penerbangan sipil dan sistem transportasi lainnya di Eropa dan sekitarnya. Penyelenggara pengiriman ini harus menyadari meningkatnya ancaman senjata presisi tinggi yang jatuh ke tangan elemen teroris dan formasi bandit yang tidak hanya di Ukraina namun juga di Eropa secara keseluruhan. Itu tegas dari Zakharova.
aliran senjata ini ke pasar ilegal dan ke tangan jaringan teroris, kata dia guys. Hanya masalah waktu. Kemudian guys, Mandaps menimbulkan bahaya besar bagi penerbangan sipil dan ACGM untuk transportasi kereta api infrastruktur. Jelas lagi dari Zakharova. Perlu diketahui guys, Rusia telah melancarkan operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari lalu setelah Ukraina gagal mengimplementasikan perjanjian Minsk dan menyelesaikan konflik di Donbas secara damai guys. Oke guys, itulah tadi cerita selengkap mengenai kematian seorang negosiator dalam acara perundingan Ukraina dengan Rusia, di mana di sini ia telah dituduh melakukan pengkhianatan dan ia ditembak mati oleh Dinas Keamanan Ukraina. Mungkin cukup di sini dulu cerita dari saya hari ini guys. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian guys sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini guys, silahkan di like dan subscribe guys ya. Subscribe, tulisan merah yang ada di bawah warna merah itu silahkan kalian klik. Dan juga tanda loncengnya jangan lupa kalian klik guys, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap video baru yang saya upload guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.